Hingga hari ini masih banyak KPM yang bantuan PKH untuk bulan Juli hingga Agustusnya masih belum cair juga alias masih zonk, terutama bagi KPM yang memiliki kategori atau komponen balita. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Apakah PKH balita ini dihapus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif menonton video-video secara penuh di channel Inspirasi Oktara, termasuk juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun ya, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar ke depan channel ini semakin luas dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia dan tentunya semoga channel ini bisa berkembang lebih besar lagi, lebih baik lagi di masa yang datang. Ternyata hingga hari ini ketika saya mengunggah beberapa video terkait dengan pencairan bantuan PKH bulan Juli hingga Agustus, masih banyak KPM yang menanyakan mengapa sih bantuan PKH khususnya untuk komponen balita ini masih belum cair juga. Padahal tetangganya yang memiliki komponen lain selain balita ya, rata-rata lansia, anak sekolah, semuanya sudah pada cair. Tetapi bagi KPM yang memiliki anak balita ini mengapa kok masih zonk juga? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan-jangan ada beberapa hal yang menyebabkan bantuan PKH Anda bisa tidak cair ya, karena beberapa hal ini tentunya harus Anda amati dan tentunya harus Anda simak baik-baik supaya Anda tidak gagal paham dan juga tentunya agar semuanya jelas. Oke ya. Nah, saya merespon atas pertanyaan dari beberapa subscriber channel Inspirasi Oktara yang berkomentar bahwa bantuannya ternyata tidak cair untuk komponen balita. Memang saya sudah mengetahui beberapa hari yang lalu ketika banyaknya pertanyaan mengapa sih balita kok belum cair, dan ternyata ketika saya pantau terus masih ada pertanyaan serupa sehingga memang ini yang menjadi kenyataan di lapangan bahwa balita ini masih zonk ya. Ada beberapa pertanyaan. Infonya dong Kak, kenapa komponen balita kok masih zonk, masih bertahap, atau memang sudah dihapus ya? Saya punya balita pertama usia 5 tahun, kedua 1 tahun. Tahap kemarin cair, tapi sekarang masih zonk. Oke, selanjutnya, semoga PKH komponen balita segera cair. Amin. Lanjut, balita kapan cairnya Kak? Oke, kok masih zonk? Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum Kak Tara. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah. Oke, Kak, aku mau tanya, punya saya kok belum cair sih Kak, komponen balita 1, anak SD 1, terus BPNT-nya juga belum. Oke, pertama yang perlu Anda ketahui bahwa hingga hari ini untuk penyaluran bantuan PKH Juli hingga Agustus ini masih terus bertahap. Bertahapnya seperti apa? Nah, karena memang ini masih baru ya, meskipun memang keterlambatan yang terjadi luar biasa, hampir habis ya bulan Agustusnya ya. Tapi tenang saja, ini masih terus bertahap, baik itu yang disalurkan oleh Mandiri, oleh BNI, BRI, maupun juga Bank Syariah Indonesia yang baru saja ada kabarnya. Nah, bertahap juga termasuk bagi yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, ini bahkan masih belum ada kabarnya. Sehingga bagi Anda yang merasa bantuan PKH-nya tahap lalu cair dan tahap ini belum cair, ya karena memiliki komponen balita dan lain-lain, selama Anda masih memenuhi syarat, tetap ditunggu karena ada kemungkinan nanti semoga saja ya hari ini atau bahkan mulai Senin depan, mulai Senin minggu depan ini semuanya segera ada kejelasan ya. Nah, bagi Anda yang juga memiliki balita, teliti ya, ada dua sebab ya, ada dua hal yang mengakibatkan bantuan balita ini tidak bisa cair atau alias zonk. Nah, mungkin dua sebab inilah yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair. Apa saja itu? Yang pertama adalah balita yang posisinya ini adalah balita anak yang ketiga. Nah, balita anak ketiga otomatis ini tidak akan ditanggung oleh bantuan program Keluarga Harapan. Saya sudah menjelaskan beberapa kali ya di kesempatan video-video sebelumnya bahwa untuk bantuan PKH maksimal bagi komponen balita atau kategori balita yang ditanggung oleh bantuan PKH sebanyak-banyaknya adalah anak kedua. Jadi ketika misalkan ibu hamil anak balita ya calon anak ketiga, ibu hamil anak ketiga ini tidak akan terhitung. Apalagi balita yang ada sebagai balita ketiga. Seperti itu ya, misalkan kakaknya sekolah, lalu adiknya ini SD.
lalu juga ada anak balita di situ. Maka anak balita ini tentu tidak akan cair bantuannya alias akan zonk karena ini tidak memenuhi syarat. Itu ya penyebab pertama ya. Jadi balita anak ketiga ini tidak akan cair bantuannya. Lalu penyebab yang kedua yang menyebabkan bantuan Anda bisa tidak cair untuk komponen balita adalah bagi balita yang NIK-nya ini masih belum teraktivasi dengan baik dan belum dipadankan ya antara KK, DTKS maupun kependudukan dan catatan sipil. Sehingga bagi Anda mungkin yang memiliki anak balita yang tidak cair, cek dulu ya di status kepestaan bansos Anda. Silakan Anda datang ke operator DTKS yang ada di kantor desa ataupun kelurahan. Apakah data keluarga Anda ini sudah padan atau mudahnya seperti misalkan di tempat tinggal saya di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kita tinggal datang ke suatu mall pelayanan publik, di situ kita aktivasi atau bisa juga update ya data keluarga, terutama yang memiliki anak balita, mungkin yang baru masuk KK ataupun balita yang mungkin beberapa penyaluran ini belum cair, bisa Anda aktivasi ulang, bisa Anda update ulang data tersebut. Sehingga nantinya akan padan dengan Dukcapil. Jika sudah padan dan sudah terbaca oleh DTKS, ini insya Allah balitanya akan cair. Dengan catatan, balita yang NIK-nya sudah valid adalah balita maksimal anak yang kedua. Jadi seperti itu. Nah, dua sebab inilah yang menyebabkan bantuan PKH ini zonk alias tidak akan cair. Tetapi jika Anda di luar dari dua kategori ini, yaitu balita anak ketiga dan juga balita yang NIK-nya belum aktivasi atau belum padan, maka otomatis Anda tinggal menunggu saja. Bagi Anda yang sebelumnya ini lancar dengan komponen balitanya, tetap sabar menunggu. Kita berdoa semoga mulai hari Senin, ya harapannya sih hari ini semoga ada keajaiban dan misalkan hari ini karena ini hari libur, maka kita berharap mulai hari Senin, ini sudah ada kabar yang membahagiakan bagi penerima PKH yang di dalamnya ada komponen balita. Semoga saja ini bisa tersalurkan serentak. Ya, dimanapun dan siapapun sudah ya, baik yang itu memiliki komponen balita ataupun yang tidak, yang bantuannya masih zonk, yang bantuannya masih belum cair, kita tetap berharap semoga mulai Senin ini sudah bisa cair secara merata dan tentunya cair secara serentak. Nah, sekalian menjawab apakah ini PKH berlangsungnya bertermin. Jadi untuk saya pribadi, saya tidak bisa menjawab apakah ini termin 1, termin 2, dan lain sebagainya. Yang jelas, untuk penyalurannya masih tetap bertahap. Untuk saya sendiri, saya mendampingi KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan karena kami tidak memiliki SP2D untuk penyaluran via KKS atau Himbara. Jadi seperti itu ya. Tetap bersabar, terus berdoa, semoga saja bagi yang belum cair, terutama yang memiliki komponen balita, segera cair. Demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.